Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran online untuk mapel akidah akhlak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Bab yang kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan ya, kali ini kita akan membahas bab yang kedua mengenai Asmaul Husna. Tentu anak-anak tahu ya bahwa Asmaul Husna ini adalah nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 99. Kali ini kita akan membahas dua, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sudah siap? Oke ya, silahkan kalian amati gambar ini terlebih dahulu. Silakan kalian cermati dengan baik ya. Ini adalah gambar orang yang sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia tentu banyak dosanya dan Allah Maha Pengampun. Makanya kita dianjurkan untuk bertaubat, minta ampun atas segala kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Oke, langsung saja kita masuk ke Asmaul Husna. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan luasan ampunannya. Pengampun. Adapun dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ghaffar bisa dilihat dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baik, artinya adalah maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Al-Quran surat Nuh ayat 10. Saya anak-anak semuanya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita sering berbuat dosa. Di antaranya pernah meninggalkan sholat, ini juga bagian dari dosa. Kemudian mencontek ya ketika pelajaran, ini juga bagian dari dosa. Makanya kita harus senantiasa minta ampun kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghaffar dalam kehidupan kita. Di antaranya dengan cara yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Terus menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati, menghindarkan diri dari prasangka yang buruk, tidak mencari kesalahan, tidak membuka aib orang lain, dan juga tidak menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang lain. Ya, bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya. Ya, kayak baik, itu yang pertama Al-Ghaffar. Sekarang kita pelajari yang kedua, yaitu Al-Afu. Nah, apa itu Al-Afu? Secara bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya.
Dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Afu bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 60. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Yang artinya demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap dan terus Maha Mulia, dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Oke anak-anak, selanjutnya adalah perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu. Apa perbedaannya? Baik, Al-Ghafar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun Al-Afu memiliki arti lebih daripada Al-Ghafar. Al-Ghafar, Allah Maha Pemberi Maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosanya itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Adapun Al-Afu adalah Allah Maha Pemberi Maaf. Dengan Al-Afu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya, seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pemberian maaf lebih istimewa. Oke ya, bisa membedakan ya antara Al-Ghafar dan Al-Afu ya. Kalau Al-Ghafar, Allah mengampuni tapi dosanya masih ada, cuman Allah menutupi ya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Al-Afu, Allah ini benar-benar memaafkan ya. Jadi pemberian maaf ini tentu lebih istimewa karena sampai ke akar-akar. Baik, selanjutnya adalah hikmah Al-Ghafar dan Al-Afu ya. Apa hikmahnya di balik Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu? Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa hamba-hambanya ya. Namun demikian, kita juga tidak boleh sengaja ya berbuat dosa atau menyengajakan diri ya. Walaupun Allah Maha Pengampun, tetap kita harus berbuat kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, bisa dipahami? Tetap semangat ya dalam belajar. Untuk selanjutnya, coba silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.